Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua teman-temanku ini. Kenapa lagi ini? Bahwasannya di sini dia sampaikan pihak ketiga dari pinjol itu kayaknya lebih ngeri ya, seperti pihak ketiga dari Uangmi, pihak ketiga dari Esikes, pihak ketiga dari Julo. Dan habis itu juga ada juga di sini yang mana himbauan nasabah bank Amar atau Tunaiku, yang mana di sini sepertinya akan diarahkan ke dalam proses jalur hukum, karena di sini juga menyampaikan ada LBH-LBH-nya gitu loh, ada lembaga bantuan hukumnya. Oke, saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Berarti ada 4 pinjol yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama itu mungkin Uangmi, kedua Esikes, ketiga Julo, dan habis itu terakhir Tunaiku yang membawa nasabahnya ke jalur hukum. Tapi benar atau tidaknya, inilah yang mau kita kupas. Tapi seperti biasa ya buat teman-teman semuanya, yang mau konsultasi langsung sama Medi Broni juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti habis itu Anda scroll ke bawah, ambil yang paling bawah konsultasi bersama Medi Broni, nanti Anda ambil nomor pribadi saya. Kita diskusikan, mungkin ada hal-hal yang masih mengganggu dalam diri Anda atau penyampaian melalui video yang masih kurang puas menurut Anda bisa hubungi saya langsung. Dan kita juga ada grup WhatsApp-nya, nanti Anda konsultasikan sama saya dan saya masukkan ke dalam grup WhatsApp ya. Dan teman-teman di luar sana yang baru bertemu dengan YouTube Solusi Hutang MB, jangan lupa ya, sebagai bentuk apresiasinya disupport juga channel ini, didukung juga channel ini. Mudah-mudahan supportan dan dukungan yang Anda berikan tadi, channel ini makin berkembang lagi dan channel ini mampu direkomendasikan oleh YouTube lebih luas lagi, menjangkau saudara-saudara kita di luar sana yang mana masih banyak mengalami ketakutan ketika mereka tidak mampu atau tidak sanggup bayar. Silahkan. Oke, kita bahas yang soal pihak ketiga dari Uangmi, Esikes, sama Julo. Oke, ini ada pertanyaan salah satu dari follower saya juga. Nanti teman-teman yang mau bertanya juga via Instagram boleh, Instagramnya ada di pojok bawah ya. Nah, tapi Anda jangan lupa juga untuk di follow dulu ya, karena takutnya nanti saya tidak tanggapi ya kan, karena saya lihat Anda tidak mengikuti saya. Dan ditambah lagi kan kebanyakan orang-orang yang galbay pinjol itu kan dia lebih banyak memakai media sosial yang kayak akun-akun fake gitu ya, sehingga tidak begitu ditanggapi nantinya. Tapi di follow dulu, oke? Selamat sore Bang Medi, mohon dibahas. Soalnya lebih ngeri pihak ketiganya kayaknya. Lebih ngeri pihak ketiganya kayaknya ya. Soalnya saya galbay Uangmi, Esikes, sama Julo. Apakah yang legal dan tidak ada FC-nya? Apakah APK yang legal dan tidak ada FC-nya? Bentar dulu. Soalnya saya galbay di Uangmi, Esikes, sama Julo. APK yang legal dan tidak ada FC-nya. Siapa yang bilang tidak ada FC-nya ya? Ini teman-teman itu salah asumsi, oke? Uangmi itu ada DC, Esikes itu ada DC, Julo itu ada DC. Dia jadi setiap pelaku usaha jasa keuangan itu lengkap dong, mereka ada debt collectornya. Tapi kalau yang Anda maksud itu adalah tidak ada FC yang sampai berkunjung ke rumah Anda, ya mungkin saja ya kan. Tapi terlepas dari mau mereka ada di lapangan atau tidak, yang penting mereka ada DC dan ada FC-nya ya. Soal mereka nanti mau diperintahkan ke lapangan, ya kita nggak ada urusan kita juga gitu loh. Oke? Apa mungkin suatu saat mereka pihak ketiga kakak? Apa mungkin suatu saat mereka pakai pihak ketiga kakak? Kalau kemungkinan yang Anda tanyakan ya pasti aja gitu loh, mereka pasti akan bekerja sama dengan pihak ketiga, kan banyak juga ya kan. Tapi sebelum mereka bekerja sama dengan pihak ketiga itu pasti mereka banyak pertimbangan juga. Dan lagian buat teman-teman itu, inilah teman-teman itu kesalahan besar Anda itu terlalu takut berlebihan, sehingga Anda lupa hal-hal apa aja sih yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari. Oke, soal kunjungan DC ke rumah itu nggak ada masalah, tertuang dalam peraturan OJK, memang dibolehkan.
ya kan? Bahkan aturan OJK yang tentang wajib menagih 90 hari, lewat dari 90 hari, pihak pinjol dilarang untuk melakukan penagihan, tapi pihak pinjol dipersilahkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga atau bekerja sama dengan lawyer, ya kan? Tapi kebanyakan pinjol kan lebih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, ya. Dan di samping itu, OJK juga tidak lupa dalam hal itu. OJK juga menyematkan aturan yang tertuang dalam POJK juga tahun 2018, yang mana debt collector yang bekerja sama dengan salah satu pelaku usaha jasa keuangan, ketika mereka hadir ke rumah atau menjadi sebagai perpanjangan tangan dari sebuah lembaga perusahaan pembiayaan, dia menjemput tagihan, dia harus dilengkapi, pertama ada ID card, kedua ada surat kuasa, ketiga ada sertifikat profesi di bidang penagihan, yang keempat khusus untuk leasing adalah adanya sertifikat jaminan fidusia gitu loh ya. Tapi kalau untuk sebatas sama pinjol, mereka harus ada ID card, harus ada surat kuasa, dan harus ada sertifikat profesi di bidang penagihan. Sertifikat profesi di bidang penagihan ini dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh OJK, seperti izin dari FPI, izin dari APPI, misalnya, kan banyak lagi gitu loh. Tapi bukan teman-teman malah menyibukkan diri dengan kemungkinan suatu saat mereka pakai pihak ketiga. Ya silahkan aja kalau mereka mau pakai pihak ketiga, kan sudah ada aturannya. Sekarang diri kita gimana? Kita masih mampu apa tidak? Oke, kalau kita tidak mampu, ya persetan lah mau pihak ketiga, pihak keempat, ya kan? Mau pihak ketiga pun datang, emang kita mau kasih apa? Kan emang faktanya uang kita sudah tidak ada. Memang faktanya kita sudah berusaha semampu kita, ya kan? Bahkan kita berusaha dengan mengandalkan, tapi memang faktanya duit kita belum ada. Terus ngapain kita malah terfokus dengan pihak ketiga gitu loh, ya? Jadi jangan pakai andai-andai, pakai apabila, pakai bagaimana gitu loh, untuk menakut-nakuti diri kita untuk jangka panjang, ya. Lebih baik yang kita pakai adalah bagaimana kita menyelamatkan diri kita hari ini yang sudah hancur-hancuran gara-gara pinjol, itu bisa pulih lagi buat kedepannya. Daripada kita menyibukkan diri, soalnya saya galbay di Uang Mi, di SIK sama Julo, soalnya lebih ngeri pihak ketiga kayaknya. Makanya buat teman-teman, ini juga penting ya, saya perhatikan gini, memang banyak orang-orang yang memberikan edukasi, motivasi itu banyak di YouTube, banyak di TikTok, banyak di Facebook juga banyak, di Instagram juga banyak. Tapi carilah satu referensi yang bisa untuk Anda ikuti tanpa harus mengganggu proses pemikiran Anda buat jangka panjang. Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua adalah ketika teman-teman menemukan konten-konten edukasi tentang pinjaman online, saya berharap banget, karena kebiasaan dari teman-teman itu hanya melihat judul, hanya melihat cover. Tapi saya pengen Anda mengklik video itu untuk Anda tonton sampai habis. Ya, sejauh apa yang dia terangkan. Jangan Anda hanya menonton soal thumbnail, soal judul gitu loh. Judul dan thumbnail mereka akan mengambil semenarik mungkin. Tujuan mereka adalah bagaimana Anda bisa mengklik dan Anda menonton. Dan habis itu baru Anda pahami apa isi dari video yang mereka sampaikan. Ya, jadi kalau misalnya Anda menyampaikan soalnya lebih ngeri pihak ketiga, Anda taunya dari mana? Lebih ngeri pihak ketiga, otomatis katanya dan katanya, ya kan? Nah, itulah makanya buat teman-teman semuanya, walaupun banyak orang-orang yang mengedukasi, cari yang paling tepat. Nggak harus juga sama Medi Broni, mau sama siapapun terserah, asalkan itu nyambung dengan logika Anda dan ikuti. Ya, ikuti mereka mau bikin video apa, Anda pahami, simain dulu gitu loh. Dan mana kira-kira yang paling pas untuk Anda ikuti, praktekkan langsung. Tapi kalau hanya Anda dengar, Anda simak, tapi Anda tidak mempraktekkan, rasa saya percuma gitu loh. Ya, karena beberapa dari rekan-rekan saya juga yang memberikan edukasi, semuanya hampir sama. Bagaimana dia memberikan semangat atau memberikan dongeng yang positif buat teman-teman semuanya, supaya pemikiran Anda itu tidak terlalu mentok dengan hal DC datang ke rumah, kapan mau datang, daerah mana mau dikunjungi, kayak gitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan dibiasakan kita terlalu percaya dengan katanya dan katanya. Yang kita cari itu adalah faktanya. Dan lagian pihak ketiga atau petugas lapangan itu bukan hal yang menakutkan, tapi kitanya yang selalu menakut-nakuti diri kita dengan orang tua kita tahu, suami kita tahu. Makanya taklukkan, jangan dibohongi dan jangan mencoba untuk membohongi segala sesuatu itu.
Habis itu kita masuk lagi kepada yang saya sampaikan tadi, himbauan dari nasabah Bank Amar atau Tunaiku ya. Di sini Amar Bank Office ya. Kepada yang terhormat Bapak, ini ibu kandung ditulis juga ya, ibu kandungnya ya. Nasabah Bank Amar Tunaiku, sehubung dengan pembayaran yang sudah lama tidak dibayarkan oleh Bapak atau Ibu di Tunaiku, kami menghimbau agar segera melakukan pelunasan atau dicicil kembali terhadap kewajiban Bapak atau Ibu di Bank Amar atau Tunaiku. Mengingat Bapak atau Ibu masih aktif sebagai karyawan swasta namun tidak membayarkan kewajiban di Bank Amar, ini termasuk kategori nasabah One Prestasi sangat berisiko tinggi terhadap karyawan aktif. Apa maksudnya sangat berisiko tinggi terhadap karyawan aktif? Nah, apakah perusahaan itu akan diteror? Apakah perusahaan itu akan dihubungi untuk memecat karyawannya? Maksudnya apa gitu ya? Oke. Menurut Lembaga Bantuan Hukum LBH, One Prestasi adalah kondisi ketika seseorang yang berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikan. Hal ini terjadi karena ada unsur kesengajaan dan kelalaian dari nasabah itu sendiri. Salah satu sanksi hukum pelaku One Prestasi adalah membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata ya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan OJK, menurut aturan baru Otoritas Jasa Keuangan OJK POJK nomor 22 tahun 2023 menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal yang beretikat buruk dalam pembayaran kredit atau dapat dikatakan One Prestasi. Jadi diharapkan untuk Bapak atau Ibu merespon pesan ini dengan segera mulai bernegosiasi kembali melunasi langsung. Bapak atau Ibu dapat menghubungi bagian keringanan atau menghubungi kantor admin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak atau Ibu segera mempertimbangkan segera apakah mau dilunasi atau dicicil. Hindari segala risiko yang ada untuk masa depan yang lebih baik. Oke, saya sedikit tertarik dengan ini. Di sini disampaikan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya, menurut aturan baru Otoritas Jasa Keuangan atau OJK POJK nomor 22 tahun 2003 menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal. Oke. Dan habis itu, menurut juga dari POJK nomor 22 tahun 2023, ada 7 poin yang harus dipatuhi oleh pinjol. Nanti saya munculkan di sini ya. Harus dipatuhi oleh pinjol, itu tertuang dalam POJK nomor 22. Jadi jangan diambil, harusnya kan POJK nomor 22 ini kalau mau dibaca diuraikan semuanya. Ya kan? Pinjol dilarang melakukan penagihan yang sifatnya mengancam dan mempermalukan. Itu dalam POJK nomor 22. Ya, pinjol dilarang melakukan penagihan secara terus-menerus. Pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Pinjol dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Banyak gitu loh. Masa yang dipakai itu pihaknya tidak akan melindungi konsumen nakal? OJK dari dulu mau konsumen nakal, mau konsumen baik tidak pernah dilindungi. Ya kan? Coba kalau nggak percaya, ada konsumen yang baik, taat dalam pembayaran, tiba-tiba ada satu masalah yang melanda hidup dia belum bisa melakukan pembayaran, habis itu dia dicaci maki, dilaporkan ke OJK, apakah OJK melindungi? Tidak. OJK hanya melempar-lempar. Kalaupun OJK menjawab chat mereka, OJK hanya menyampaikan, yaudah bayar aja gitu loh. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, soal hal-hal seperti ini nggak perlu Anda khawatir juga. Dan lagian kalau mereka bilangnya menurut Lembaga Bantuan Hukum dan segala macam, pinjol itu tidak mau memproses Anda ke jalur perdata sekalipun. Ya, karena dia tidak tahu ending atau ujung dari perdata ini adalah mediasi. Ya, sekarang Anda dilaporkan ke One Prestasi karena Anda tidak melakukan pembayaran. Oke, Anda di sidang. Ujung dari sidang perdata ini adalah mediasi. Mediasi itu akan menanyakan soal kemampuan Anda. Ya, itu tidak akan memuaskan soal dari si kreditur tadi. Makanya mereka membumbu-bumbui hal-hal ini seperti One Prestasi, kasus perdata, KUH Perdata dan segala macam. Itu Anda nggak usah terlalu mikirkan. Hari ini kalau mampu bayarkan, kalau tidak mampu persetan dengan hal itu. Makanya saya bilangin satu-satunya kekuatan pinjol itu adalah telepon, WhatsApp, email. 3 komunikasi ini yang Anda putus, selamat, utang Anda semuanya beres. Oke?
Jadi Anda nggak usah terpengaruh soal diproses ke jalur hukum, habis itu soal pihak ketiga dan segala hal-hal yang Anda takutkan tidak terlepas dari komunikasi yang masih Anda biarkan. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja. Nanti kita lanjutkan untuk video yang maghrib. Yang penting Anda support terus channel Solusi Utang supaya channel ini makin berkembang dan saya Medi Broni makin semangat lagi untuk memberikan motivasi dan edukasi. Ya, sekian dulu dari saya. Wassalam.